感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。我的心。Selamat pagi Sesung Sije,感恩Sesung Sije. Salam, semoga kita selalu berbahagia dan sehat, ya, selalu penuh syukur dan kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Sesung Sije, sehubungan dengan adanya bencana di Taiwan dan juga bencana di tempat-tempat yang lain, ya, marilah sebelum kita memulai untuk melanjutkan sifat yang ini, kita memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, Sesung Sije, mari kita berdiri, ya. Dan untuk kawan-kawan ya, Sesung Sije yang beragama Buddha bisa bersikap menjadi, untuk kawan-kawan yang lain ya, Sesung Sije juga bisa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita akan panjatkan doa untuk kita semua dan semua makhluk.
Baiklah, Susi Kan'an, Susi ya semoga dengan doa kita ini mereka yang tertimpa kemalangan dapat segera memperoleh pertolongan dan mereka berputus asa bisa segera mendapatkan harapan-harapan baru. Ya, Susi Kan'an. Hari ini kita Master telah menyampaikan ya bab 16 ini bab panjang usia tata gata dan juga di episode 1511 Buddha mengungkapkan rahasia setelah dimohon oleh Maitreya. Hari ini sesi C kita berbahagia sekali karena kita ditemani oleh tim kawan-kawan ya sesi C dari tim Sivasian ya ada Tommy Susyung, ada Haliman Susyung, ada Yongpat Susyung, ada Jun Sucie, ada Evrina Sucie, dan juga ada Maria Sucie. Ya, Sucie, hari ini kita telah menyerap Dharma, ya semoga bisa terserap apa yang telah disampaikan oleh Master. Ya, baiklah, Sucie, hari ini kita akan bersama melihat ya intisari. Jadi sangat kangen ya kepada Sani Sice dan kawan-kawan yang telah membuatkan intisari ini. Jadi sehingga kita bisa lebih memahami kembali apa yang telah disampaikan oleh Master. Baiklah, Susun Sice, saya akan bacakan intisari hari ini bab 16 panjang usia Tathagata. Episode 1511 Buddha mengungkapkan rahasia setelah dimohon oleh Maitreya. Jalan pencerahan agung adalah langsung mengarah pada penjernihan batin dan penampakan kembali sifat hakiki. Namun, apa boleh buat? Dikarenakan para makhluk berada dalam kebingungan, itu sebabnya selama 40 tahun lebih, Buddha secara bertahap menanganinya dengan memberikan pengajaran sesuai kapasitas mereka. Sampai akhirnya dalam persamuan Sutra Teratai di puncak Burung Nasar, Buddha pertama-tama membabarkan Dharma bagi orang-orang berkapasitas unggul. Tetapi hanya Sariputra yang tahu akan maksud hati dari Buddha. Kemudian Buddha membabarkan Dharma dengan perumpamaan bagi orang-orang berkapasitas menengah. Tetapi hanya 4 murid utama yang paham dan tercerahkan. Sekali lagi, bagi orang-orang berkapasitas rendah, Buddha membabarkan jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau dan mengungkapkan aspek jejak. Barulah 1200 Ravaka mulai tercerahkan dan menerima peramalan akan kebudayaan pada masa mendatang. Baiklah, Susun C dari catatan tangan yang telah disampaikan oleh Master kepada kita, di sini kita bisa mengetahui adanya jalan, ya, jalan. Jadi jalan itu, mengapa jalan itu sangat penting? Ya, Susun C tentu kita tahu ya, apa yang terjadi kalau kita keluar dari rumah kita tidak ada jalan. Ya, maka jalan itu menjadi sangat penting sekali. Jalan yang disampaikan di sini tentunya kita tahu adalah jalan untuk penampakan kembali hakikat kebudayaan kita. Ya, hati Buddha dan hati kita adalah sama. Namun kenapa hal berbeda pada saat ini? Karena hati kita tertutup oleh delusi dan juga kekotoran-kekotoran batin yang ada. Nah, di sini juga di catatan tangan ini juga ada disampaikan tentang kapasitas. Jadi ada kapasitas unggul, ada kapasitas menengah, dan juga ada kapasitas rendah ya, Suci. Jadi mohon maaf ya, Suci, di manakah kapasitas kita pada saat ini? Ya, ya tentu kapasitas kita ini kita tahu sendiri ya. Kita sebagai manusia awam. Nah, oleh sebab itu kita perlu
menyadari bahwa mulai bisa mengikis keakuan dalam diri kita, ya. Baiklah, Tommy Sesung ya, kita next ya. Intisari yang pertama, Buddha adalah orang yang mencapai pencerahan agung. Kita makhluk awam adalah makhluk yang delusi. Ya, di saat Sang Buddha mencapai pencerahan agung, pikiran pertamanya adalah semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Tujuan Buddha membina diri adalah untuk mencari kebenaran sejati. Karena terdapat banyak kontradiksi di dunia. Banyak makhluk yang hidup dalam kebingungan. Oleh karena itu, ketika Sang Buddha mencapai pencerahan agung, pikiran pertamanya adalah langsung mengarah pada batin manusia untuk penjernihan batin dan penampakan kembali sifat hakiki. Dia berharap setiap orang dapat mengamati batin mereka sendiri secara menyeluruh. Sifat batin adalah demikian jernih, demikian leluasa, dan dapat menyatu dengan prinsip kebenaran secara menyeluruh. Baiklah, Sesung Suci, di intisari ini kita mengingat kembali ya, 4 praktik ya, 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ya, praktik dengan tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Jadi di catatan tangan sebelumnya tentang jalan, maka praktek yang berhubungan dengan kita adalah ikrar ya. Jadi kita berikrar untuk berjalan ya, berjalan di jalan bodhisattva dunia ini, berikrar di jalan suci ini, sehingga akumulasi benih kehidupan ke kehidupan selanjutnya itu di dalam tubuh kita bisa terus tubuh ini berjalan ya di kehidupan selanjutnya untuk melanjutkan di jalan bodhisattva ini. Dan juga di sini ya CCC kita melihat bahwa delusi ya, delusi kita tahu delusi juga adalah sesuatu yang terus menghambat perkembangan batin kita ya CCC. Atau kalau kita ingat ya, di 12 nidana sebab musabab yang saling berketergantungan, ya itu adalah awija, ketidaktahuan. Dan di dalam 12 nidana itu, pada saat kita terlahir kembali, itu karena adanya kesadaran ya, kesadaran kita untuk terlahir kembali, kesadaran terlahir kembali. Dan pada saat kita terlahir kembali, kita memiliki 6 landasan indera. 6 landasan indera ini. Nah, 6 landasan indera ini berhubungan dengan 5 hal, yaitu panca indera kita, dan yang keenam, pikiran kita. Oleh sebab itu, ya, landasan indera ini akan menjadi awal benih sebab untuk semuanya, untuk perasaan kita, untuk kemelekatan kita, dan juga untuk kelahiran-kelahiran kita selanjutnya. Oleh sebab itu, menyadari benih sebab yang timbul dari kesadaran-kesadaran kita itu menjadi satu pelatihan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kita di Jalan Suci ini kita tahu ya, Suci ya, bahwa kita adalah untuk berbuat baik dan juga untuk melatih diri. Berkumpul, bertemu atau berada di kerumunan orang banyak, itu kita memiliki kesempatan untuk mengamati benih sebab dari kesadaran-kesadaran kita. Dengan kita melihat ya benih sebab kesadaran mata itu menjadi benih sebab, kesadaran penciuman menjadi benih sebab, kesadaran mulut lidah kita menjadi benih sebab ya. Nanti apa kalau kita suka, dia menjadi sebab dari kemelekatan terhadap makanan. Kemudian juga kesadaran telinga ya menjadi benih sebab dari suara. Kalau kita mendengar suara ini kita suka, tidak suka dengan suara yang lain. Dan juga kita
kulit kita, sentuhan, dan juga pikiran kita ya yang menjadi benih sebab. Nah, oleh sebab itu di ruas ya, sisanya kita tahu ya kita berjalan di jalan tengah ya, di jalan Bodhisattva ini dan ya, ada satu ruas yaitu ruas perhatian yang benar. Ya, di ruas perhatian benar inilah ada 4 hal yaitu perenungan terhadap tubuh yang selalu Master ingatkan kepada kita, perenungan terhadap perasaan ya, perasaan kita, perenungan terhadap pikiran kita dan juga perenungan terhadap objek-objek pikiran kita. Ya, dengan demikian ya sifat batin kita sebetulnya adalah jernih ya, sehingga kita tahu bahwa sifat batin kita adalah demikian jernih, jadi kita berusaha agar masalah-masalah di dalam kehidupan kita akibat dari landasan indera ini dapat menyatu dengan prinsip kebenaran. Apabila dia dapat menyatu dengan prinsip kebenaran, maka disitulah akan tumbuh kebijaksanaan kita. Ya, namun kadang-kala apa yang timbul dari kesadaran-kesadaran enam landasan indera kita ini tidak, mohon maaf ya, tidak dapat kita satukan dengan prinsip kebenaran. Pada saat kita tidak dapat menyatukan dengan prinsip kebenaran, maka disitulah akan timbul kerisauan-kerisauan dan akibat menimbulkan benih sebab itu akan menyimpang ya. Ya, kita lanjut ya, Komisi Siung, next. Poin yang kedua, karena ini para makhluk berada dalam kebingungan. Sang Buddha mempergunakan waktu 40 tahun lebih dengan berbagai metode. Para makhluk dengan kapasitas dan kemampuan kecil, Sang Buddha menggunakan dharma kendaraan kecil untuk memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis. Orang dengan kapasitas kecil tidak boleh melekat pada keberadaan. Bagi yang berkapasitas kemampuan menengah, Sang Buddha akan menggunakan berbagai metode. Ya, sisi kita berada di jalan tengah di antara kondisi keberadaan dan juga di antara kondisi kekosongan. Oleh sebab itu, kita bukan kekosongan yang hanya begitu saja lenyap, tetapi kekosongan di dalam kekosongan yang kita berada di jalan tengah inilah ada di dalam kekosongan itu ada keberadaan yang menakjubkan. Ya, membantu mereka untuk tidak melekat pada kekosongan. Orang yang melekat pada kekosongan juga membutuhkan waktu untuk tenang atau hening. Orang yang melekat pada keberadaan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Semua orang menyatu dalam pemikiran dan kemudian mendengarkan Sang Buddha menganalisanya dalam persamuan. Jadi, bertahap menanganinya dengan memberikan pengajaran sesuai kapasitas mereka. Ya, jadi nanti ya kita sama-sama belajar ya, ya. Jadi nanti silakan sharing ya, karena tadi Master juga sudah menyampaikan ya, mendengarkan Dharma dan juga untuk mempraktekkan Dharma itu apakah perlu waktu hanya 1 tahun atau berapa tahun? Tadi Master menyampaikan ya, dari kehidupan ke kehidupan ya, seterusnya. Oleh sebab itu pentingnya kita sama-sama saling belajar ya, ya, sehingga Dharma itu terus ada dalam kehidupan kita dan di kehidupan ini dan juga di kehidupan selanjutnya. Ya, kapan ya, Suci. Kita next ya, Suci ya. Ya, kanan ya, Komisi Siung, kita masuk poin yang ketiga. Di saat semua orang berkumpul pada Pesama Sutra Teratai di puncak Burung Nasang, beliau mulai menyatukan mereka semua ya. Jadi sebelumnya kita tahu adalah ajaran sementara ya, dan di sini Sang Buddha akan menyampaikan tentang ajaran sejati ya, ya. Pertama-tama beliau membabarkan dharma bagi orang-orang berkapasitas unggul. Ini yang terjadi di persamuan sutra teratai. Di tempat itu, orang yang memuji dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan hanyalah Sariputra. Ya, jadi Sungsice dari sekian banyak orang itu hanya Sariputra. Ya, nah oleh sebab itu kita juga
menyadari ya kapasitas kita ya. Jadi kita masing-masing terus saling belajar dan kita tidak bisa mengatakan diri kita aku yang paling benar karena kita tahu bahwa kapasitas kita pada saat ini dan juga mohon maaf ya, aku sendiri pun yang bersifat pribadi itu tidak ada ya. Yang ada adalah karena kita berjalan di jalan tengah itu bukan hanya kekosongan, tetapi kita adalah aku yang universal ya. Dari sekian banyak orang Sravaka dan Praceka Buddha, dari sekian banyak orang yang ada di persamuan puncak Burung Nasar, hanya Sariputra yang tahu akan maksud hati dari Buddha. Beliau adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Kemudian Buddha membabarkan Dharma dengan perumpamaan bagi orang-orang berkapasitas menengah. Akar kapasitas para makhluk begitu banyak, sehingga beliau mengajar perumpamaan dari kata-kata menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk membabarkannya. Jadi bukan hanya satu perumpamaan ya, ya. Jadi Sang Buddha menggunakan banyak perumpamaan. Nah, oleh sebab itu ya, kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Sang Buddha dengan penuh belas kasih ya kepada manusia dan semua makhluk, mau mempergunakan banyak perumpamaan dan kata-kata ya. Oleh sebab itu di dalam kita melakukan aktivitas di jalan suci ini, tentulah kita harus belajar ya, ya. Sang Buddha saja itu menggunakan banyak perumpamaan dan juga mengetahui kapasitas setiap orang itu berbeda. Oleh sebab itu di dalam menjalin jodoh baik dengan banyak orang, kita juga harus mengerti tentang kapasitas orang yang berbeda-beda dan mau menggunakan cara yang berbeda-beda. Tidak hanya menggunakan satu cara, ini cara saya. Begitu misalnya ya kan. Nah, kita harus mau belajar untuk mengetahui cara-cara yang lain, harus mau merubah, memperbanyak cara-cara yang lebih baik begitu ya, Suci. Di mana hanya 4 murid utama yang bisa menyadarinya. Sekali lagi, bagi orang-orang berkapasitas rendah, Buddha membabarkan jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau dan mengungkapkan aspek jejak. Mengajar tentang, ya ini di bab-bab sebelumnya ya, ya. Mengajar tentang sosok Buddha, masa lampau, dan Bodhisattva. Bagaimana membangkitkan tekad kembali? Ya, kita kembali kepada 4 praktik ya penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ikrar ya, ikrar di jalan ya. Maka kita ikrar berjalan di jalan suci ini, ya di jalan Bodhisattva dunia, dan kita menggunakan tubuh kita menggunakan pikiran atau batin kita, dan kita mempergunakan ucapan mulut kita untuk memberikan ucapan-ucapan yang bermanfaat ya, suci ya. Membuat orang secara bertahap menghayati dan menerimanya, agar mereka bisa mengetahui dan menyadari kemelekatan diri sendiri. Dan suci kita melihat bahwa banyak ya suci yang sering sharing ya tentang kemelekatan ini. Dan memang ini menjadi hal yang sangat penting ya suci. Mengapa timbul kemelekatan? Kemelekatan ya suci dari 12 nidana kita tahu ya, dari landasan 6 landasan indera inilah dengan kontak dengan kondisi luar itu timbullah perasaan ya, perasaan. Nah, perasaan inilah sebetulnya menjadi penyebab timbulnya apabila kita setelah mengetahui perasaan senang atau tidak senang, ya timbullah kita kemelekatan di sini ya. Tidak senang juga timbul kemelekatan, senang pun juga menimbulkan kemelekatan ya. Nah, kapan kita next ya. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bhagawan tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon. Lalu berkata, engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat tentang kemampuan gaib yang rahasia dari Tathagata.
Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Ya, kalau kita bicara tentang kemampuan ya suci ya, maka kemampuan di sini tentunya kita melihat adalah kemampuan dari Sang Buddha untuk menjelaskan berbagai perumpamaan, berbagai metode, dan juga keluar masuk tanpa rintangan ya, untuk terus memberikan prinsip kebenaran ya, memberikan prinsip kebenaran kepada sebanyak orang dari kehidupan ke kehidupan. Dan kita tahu dari bab panjang usia Tathagata ini ya, perjalanan ke Buddha sebelumnya juga Sang Buddha di sini menyampaikan bahwa telah mencapai kebuddhaan dalam jutaan kalpa sebelumnya ya. Kita next session suci. Ya, poin yang keempat. Buddha tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon. Jadi, Buddha lebih dahulu mengingatkan bahwa dalam mendengarkan Dharma seharusnya membangkitkan hati suka secara mendalam, fokus menerimanya dan mendengarkan dengan seksama. Ya, suci kita tahu ya bahwa dalam diri kita itu ada 7 faktor pencerahan. Ya, dalam diri kita ini ada 7 faktor pencerahan. Ya, seperti yang sebelumnya juga 7 faktor pencerahan inilah kita harus sering latih dan kita bangkitkan sehingga kita akan menimbulkan faktor sukacita ya. Sukacita yang secara mendalam ya. Sukacita yang secara mendalam. Fokus menerimanya dan mendengarkan dengan seksama. Begitu juga pada saat kita sedang duduk ya, berarti untuk bermeditasi mencapai kondisi samadhi ya suci. Maka sebelum mengapa seseorang itu bisa tenang lama dalam samadhi, itu juga karena sukacita dalam samadhi. Nah, sebelumnya itu bisa mencapai sukacita, ada satu proses yaitu fokus untuk bisa memegang objeknya, ya, menyentuh objeknya dulu, kemudian memegang dengan erat objeknya sehingga menimbulkan ketenangan, pikiran tidak kacau karena pikiran menyatu dengan objek ya. Ini di sini adalah kita fokus menerimanya dan mendengarkan dengan seksama. Kondisi batin dalam hal memohon dharma harus dengan pikiran hormat yang sangat mendalam. Ya oleh sebab itu ya sesungguhnya apabila kita dalam pelatihan-pelatihan ya, setelah kita mendengar ceramah master ya, meskipun lewat video begitu ya sesungguhnya, setelah selesai ceramah maka kita juga bersikap anjali ya, karena kita menjaga pikiran kita agar kita selalu hormat ya dengan dharma yang telah disampaikan. Dengan sungguh hati mendengarkannya. Setiap kalimat dharma, kalian harus dengan sangat hati-hati menerimanya. Sungguh-sungguh mengingatnya dalam hati dan menganalisanya ke dalam hati. Dan disinilah ada satu analisa, yaitu di faktor pencerahan ya, faktor kemampuan analisa ajaran. Di sini kita menganalisa. Nah, oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh mengingatnya dalam hati dan menganalisanya ke dalam hati. Dengan cara ini, mendengarkan Dharma. Inilah peringatan dari Sang Buddha. Ya, ini adalah peringatan ya, suci ya. Jadi kita kalau mendengarkan Dharma, apabila kita sudah memohon, namun kita mengacukannya, maka itu kita tidak menghormati Dharma dan itu menyebabkan benih sebab yang tidak baik ya dalam batin kita. Buddha memberikan peringatan ini 3 kali. Selanjutnya mengulangi lagi peringatan ini. Sang Buddha sangat jarang mengingatkan berulang kali ya. Ya sincere di sini sudah disampaikan ya. Sang Buddha sangat jarang mengingatkan berulang kali. Oleh sebab itu ya kita harus menghormati Dharma. Apabila kita sudah memohon ya kita juga harus menghormatinya. Dharma ya sincere. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali memberi peringatan. Harus senantiasa bersungguh hati. Ya, karena ya, kita selalu berusaha bisa bersungguh hati. Ya, kita next ya. Komisi. Ya, poin yang kelima. Ya. Tathagata penuh belas kasih karena ingin menuntun para makhluk dengan ucapannya.
Makanya menggunakan kemampuan gaib yang misterius, menakjubkan, mendalam, dan tersembunyi untuk menyembunyikan ajaran sejati dan menerapkan ajaran sementara. Menyatakan, kalau mencapai kebudayaan belakangan ini, ada 4 kebijaksanaan tiada rintangan untuk berekspresi lewat mulut. Kita harus memiliki dharma tanpa rintangan, ya asumsi C ya. 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Pertama, dengan ikrar kita sudah memilih jalan, ya. Kedua, dengan tubuh ya kita melakukan banyak bersumbangsi, ya. Dengan pikiran kita menyatukan masalah dengan prinsip kebenaran, dan dengan ucapan, ya, dengan ucapan kita membangun adanya 4 kebijaksanaan tiada rintangan ini, ya, untuk berekspresi lewat mulut, ya. Kita harus memiliki dharma tanpa rintangan, harus memiliki makna tanpa rintangan, harus memiliki bahasa tanpa rintangan, dan harus memiliki membabarkan tanpa rintangan. Bawalah dharma ke dalam hatimu dan ucapkan dharma melalui suaramu. Dan oleh sebab itu ya Sun Sice, kita menggunakan tubuh ini, ya, tubuh ini untuk menjadi wadah pengembangan kebijaksanaan kita. Ini menggunakan bahasa untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kita harus menyampaikan kepada orang lain dan membuat mereka tersentuh. Berbicaralah dengan tegas dan kuat dalam kelembutan agar orang lain dapat menerimanya. Ya, suruh Sici ya. Jadi kita sering diingatkan ya untuk memakai jubah kesabaran dan kelembutan ya. Nah, untuk berbicara dengan tegas dan kuat, dan kita bicara dengan memperhatikan kapasitas orang lain juga ya, karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ya, kita next ya. Ya, poin yang ke-6. Atribut sejati dari segala fenomena Dharma hanya dapat dipahami secara tuntas di antara para Buddha. Sedangkan mereka yang berada dalam alam dharma lain tidak tahu sepenuhnya. Makanya disebut misterius ya. Jadi kadang menganggap misterius itu karena kapasitas kita untuk memahaminya belum cukup ya, Sun Sice ya. Tubuh dharma yang sempurna dari Buddha yang ditampakkan terakhir, serta tubuh kenikmatan Sambhogakaya yang sempurna yang dilatih dan direalisasikan terakhir, merupakan dharma yang direalisasikan dan dipahami sendiri oleh Tathagata. Ya, Suci ya, kita mempunyai tubuh Sambhogakaya ini, tubuh kenikmatan ya. Tubuh kenikmatan ini kita lakukan untuk melakukan kebajikan ya, berlatih diri di jalan suci ya, melakukan baksos dan lain-lainnya ya, berkomunikasi dengan sesama relawan, dengan semua orang ya, kita mempergunakan tubuh kenikmatan ini dan terus kita latih ya, dan terus kita latih dan terus kita praktekkan ya dalam ucapan dan tindakan. Makanya disebut sebagai kemampuan rahasia dari Tathagata. Itu sebenarnya bukan kemampuan rahasia. Kita tidak bisa memahaminya keadaan pikiran Sang Buddha. Jadi kami merasa itu sangat rahasia dan sangat mendalam. Nyatanya kitalah yang tidak mampu memahaminya. Tathagata dengan tubuh Dharma adalah esensi atau inti ya, dasar ya. Sucice dalam tubuh Dharma ini kita mengenal ada 5 ya, Sucice apa yang saya tahu ya. Nah, nanti kita bisa saling belajar ya Sucice ya. Tubuh Dharma ini ada 5 ya, karena dalam tubuh Dharma ini kita melakukan praktek-praktek sesuai dengan Dharma, yaitu sesuai dengan sila ya, sesuai dengan samadhi, ya, sesuai dengan panya, dan juga tubuh Dharma yang keempat adalah pembebasan ya, tubuh Dharma yang kelima adalah pengetahuan tentang pembebasan ya, Sucice ya. Tathagata dengan tubuh kenikmatan adalah rupa ya, Sucice kita tahu ya tentang rupa, rupa dan nama ya, Pacakanda ini rupa, dan rupa ini tersusun oleh 4 unsur ya, Sucice kita tahu ya, tanah, air, api, dan angin ya. Dan setiap unsur itu kita bisa rasakan, kita bisa perhatikan dalam tubuh kita ya. Tathagata dengan tubuh perubahan adalah fungsi. Jadi di sini
setelah kita menggunakan tubuh kenikmatan dan kita menyatukan dengan tubuh dharma, maka disitulah baru ada perubahan, ya. Maka inilah Nimana Kaya, ya. Tubuh perubahan adalah fungsi, ya, fungsi C, ya. Satu menjadi tiga dan tiga sebetulnya adalah satu. Jadi kita menggunakan tubuh kenikmatan ini coba menyatukan dengan tubuh dharma. Jadi dharma yang setiap hari yang kita terima, yang kita berusaha ini sebagai alat, ya, Sun C, untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Karena kita tahu pengetahuan yang pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah dalam hidup ini ada penderitaan. Nah, kita menyatukan masalah-masalah yang ada. Apabila masalah kita bisa satukan dengan prinsip kebenaran, dengan dharma ini, maka di sanalah timbul kebijaksanaan dalam batin kita, ya, membuat satu perubahan sehingga tubuh ini menjadi tubuh perubahan, menjadi berfungsi untuk kehidupan kita, menjadi menumbuhkan kebijaksanaan kita, ya, suci, ya. Ya, kanan suci, ya. Kita next, ya. Ketujuh, ya, poin yang ketujuh. Rahasia adalah belas kasih luhur dan metode terampil yang dimunculkan setelah mencapai buah kebuddhaan. Buddha memiliki dharma dan bersedia masuk ke masyarakat untuk bersumbangsi dari kehidupan demi kehidupan. Ya, ini sesuai dengan kita tahu, ya, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di bab panjang usia ini, panjang usia Tathagata. Dari kehidupan demi kehidupan. Meski belum juga mencapai kebuddhaan, akan tetapi setelah memasuki kerumunan masyarakat, berusaha dan bersumbangsi. Ya, di sinilah, ya, kita bisa melakukan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan sehingga tubuh kenikmatan dan bisa menyatu dengan tubuh dharma sehingga bisa menjadi tubuh perubahan, ya. Sehingga kemampuan adalah merujuk pada perbuatan baik yang terkondisi dan secara substansi memiliki kekuatan dan fungsi, yaitu kita berusaha, ya, dan juga bersumbangsi. Kita harus tetap terjun ke tengah orang banyak yang sedang menderita. Kita tidak akan terpengaruh oleh bencana ini, ya, Sun Suci. Hari ini kita tahu, ya, di Valen kita tahu bersama telah mengalami bencana gempa, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita semua tentu turut peduli dan juga kita selain peduli juga bersyukur, ya, karena kondisi semuanya apa yang terjadi kita harus bisa menerimanya. Selain bencana di Valen, ya, bencana kita juga tahu di dunia ini begitu banyak bencana. Nah, oleh sebab itu setiap kali kita berdoa itu adalah menjadi harapan kita, yaitu dunia bebas dari bencana, ya, suci. Keluar masuk tanpa rintangan disebut sebagai kemampuan. Kita punya kemampuan, ya, suci, mempergunakannya keluar masuk tanpa rintang dengan kondisi bagaimana? Ya, apabila kita bisa menjaga batin kita, ya, batin kita penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita bukan ke sana untuk merasakan penderitaan. Kita ke sana untuk melayani, ya. Datang dan pergi tanpa terdampak seperti ini adalah suatu hal yang sangat langka. Jadi, disinilah kekuatan gaib masuk. Buddha menampakkan diri sesuai jenis makhluk. Inilah aktivitas tubuh, mengamati kapasitas makhluk. Inilah aktivitas batin. Membabarkan segala jenis dharma, inilah aktivitas ucapan, ya. Jadi sensice aktivitas tubuh, aktivitas batin. Nah, batin ini adalah salah satunya adalah pikiran, ya, sensice pikiran, perasaan, ya, persepsi, ya, ya, dan juga bentuk-bentuk pikiran, ya. Membabarkan segala jenis dharma, inilah aktivitas ucapan. Ini semua adalah bagian dari tubuh perubahan yang tak terbayangkan, makanya disebut sebagai kemampuan gaib Tathagata, ya, suci. Jadi dengan demikian 7 intisari ini telah kita baca, ya, kita dengar, ya, dan saatnya lah suci, ya, setelah kita saya membaca 7 intisari ini dan suci bisa lanjut, ya, kita untuk sharing, ya. Kanan suci, silakan suci. Pilih yang ya. Ya, mohon maaf, ya, bilang suci, ya.
silakan pilihan si C kanan. 跟张总开始，感恩师兄师姐，感恩每位师兄。Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bhagawan tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon. Lalu berkata, engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat tentang kemampuan gaib yang rahasia dari Tathagata. Buddha tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon, sehingga Buddha lebih dahulu mengingatkan bahwa dalam mendengarkan Dharma seharusnya membangkitkan hati suka yang secara mendalam dan juga fokus menerimanya dan mendengarkan dengan seksama. Tathagata penuh welas asih karena ingin menuntun para makhluk dengan ucapannya, sehingga menggunakan kemampuan baik yang misterius, menakjubkan, mendalam dan tersembunyi untuk menyembunyikan ajaran sejati dengan menerapkan ajaran sementara, dan ini untuk mencapai kebuddhaan. Buddha berkata itu adalah rahasia dan misterius, yaitu atribut sejati dari segala fenomena Dharma hanya dapat dipahami secara tuntas di antara para Buddha. Sedangkan mereka yang berada dalam alam Dharma lain tidak tahu sepenuhnya. Dan juga rahasia itu adalah belas kasih luhur dan metode terampil yang dimunculkan setelah mencapai buah kebuddhaan. Dan juga dengan kemampuan gaib, yaitu merujuk pada perbuatan baik yang terkondisi dan secara substansi memiliki kekuatan dan fungsi, dan bisa berubah dan sulit diperkirakan. Buddha menampakkan diri sesuai jenis makhluk. Inilah aktivitas tubuh. Dan juga dengan mengamati kapasitas makhluk, ini aktivitas batin. Membabarkan segala jenis dharma, ini aktivitas ucapan. Ini semua adalah bagian dari tubuh perubahan yang tak terbayangkan dan sebagai kemampuan gaib dari Tathagata. Tubuh dharma yang sempurna dari Buddha yang ditampakkan terakhir, serta tubuh kenikmatan yang sempurna yang dilatih dan direalisasikan terakhir, ini merupakan dharma yang direalisasikan dan dipahami sendiri oleh Tathagata. Inilah kemampuan rahasia dari Tathagata. Buddha berkata, sekarang akan menyampaikan kepada engkau sekalian tentang 2 tubuh rahasia, yaitu tubuh dharma dan tubuh kenikmatan, serta tubuh perubahan yang gaib. Hendaknya kalian mendengarkan dengan cermat, jangan sampai memunculkan keraguan. Jadi kita haruslah meyakini dan memahami Dharma. Jika prinsip kebenaran itu didengarkan, itu kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya dan juga dapat mempergunakannya saat kita berhubungan dengan orang lain dan masalah. Jadi kita harus juga bisa menggunakan suara atau bahasa ini untuk menyelamatkan para makhluk. Dan juga dengan tubuh kita bisa membangkitkan kebijaksanaan kita. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn pilihan si C, cảm ơn si C. Ya, kanan ya atas sharingan si C ya. Ya kita dengan hari ini ya kita mengetahui ya adanya jalan ya. Jalan kita berada di jalan
untuk menampakkan sifat hakiki kita. Ya, nah oleh sebab itu tadi juga tentang aktivitas ucapan ya, Suci ya. Kadang-kala memang kita dalam melakukan aktivitas, turun di kerumunan orang banyak ya, Suci ya. Kita bisa mengucap ucapan yang salah ya, bisa menyakiti orang lain atau ucapan yang baik ucapan ini dapat menghibur orang lain ya. Ya, hanya saya pernah melihat ya video Master menyampaikan demikian. Kita jangan seperti ulat yang membelit diri sendiri dengan benang ya, Sunsice ya. Jadi setelah kita mengucapkan yang salah, ya, mengucapkan kata-kata yang salah yang bisa menyakiti orang lain atau kita merasa kondisi tidak baik begitu ya. Kita jangan menyimpannya dalam hati sehingga risau dan menderita. Jadi terus apa yang kita harus lakukan? Jadi jika kita mengucap ucapan yang salah ataupun menyakiti orang lain, ya kita harus bertobat ya secara terbuka ya, kita bisa minta maaf dan kita bertobat secara terbuka. Kita harus mengakui bahwa apa sebenarnya kapasitas kita, apakah kita mempunyai kapasitas yang tinggi ataupun menengah atau rendah. Kalau 1.200 rafaka itu dimasukkan dalam kapasitas rendah, mohon maaf ya Susice, bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari bisa saja salah. Dan kita tidak bisa mengatakan, saya sudah benar, begitu ya. Karena aku sendiri di sini secara pribadi dalam kita tahu tidak ada, ya. Kita tahu adalah aku yang bersifat universal. Ya, jadi kita melakukan pertobatan adalah suatu proses pemurnian ya, Suci ya. Jadi kalau salah lagi bagaimana? Ya harus bertobat lagi karena memang bertobat itu tidak cukup sekali terus ya lakukan, karena itulah kita namakan sebagai di jalan untuk kembali ke sifat hakiki kita, ya kita ada proses, tentu prosesnya itu berjalan begitu ya. Nah proses berjalan ini apa? Itu proses berjalan untuk kita berbuat kebajikan dan juga melatih diri kita, melatih batin kita ya. Nah, kan ya, bilang secek kan. Ya, silakan ya kepada Suci yang lain. Ya, Rosi Suci ya, silakan Suci. Cảm ơn ông Chi Wei sư兄, cảm ơn sang人开示, cảm ơn sư兄sư姐们semua, cảm ơn tentunya kepada moderator hari ini, kembali kepada Ông Chi Wei sư兄. Jadi yang saya dapatkan, izin berbagi, saya juga masih tahap belajar di dalam kehidupan ini untuk berusaha menerima, menyerap, menghayati, dan perlahan-lahan tetapi nyata untuk melangkah dan menapakinya. Satu. Jadi kesan batin yang saya dapatkan adalah setiap makhluk memiliki hakikat kebudahan. Hati Buddha dan semua makhluk adalah pada dasarnya sama. Setiap makhluk berhak untuk mencapai pencerahan yang sama seperti yang telah dicapai dan ditunjukkan oleh Yang Buddha. Bagaimana untuk mendekatinya, mencapainya? Dalam uraian tayangan pesan Sangren dan Sisyong telah menguraikan dan membantu mengingatkan dan mengatakan mengenai dan Suci juga ada yang mengatakan dalam sharingnya, menyimpan Dharma sejati ini agar dapat terbawa dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, perlu ada membuka lapang hati ini untuk
menyelami dan menemukan rasa Dharma itu sendiri. Dalam bayangan ada dikatakan rasa ini seperti apa. Ini saya izin mengambil analogi kata haus. Tapi di dalamnya tidak terdapat haus akan keinginan. Tetapi haus akan dharma yang hakikatnya adalah demikian. Jadi yang akan didapat pada akhirnya yaitu poinnya semakin meminumnya dahaga tersebut akan hilang dan hati semakin merasakan sukacita dalam menembus hingga pengetahuan tersebut menakjubkan. Dan terus meminum air dharma tersebut dan dengan tekun dan bersemangat. Jadi analoginya yang saya izinkan dalam perumpamaan adalah ada bagaikan orang yang sedang tersesat. Orang X sedang tersesat. Tersesat ini adalah ibarat makhluk hidup yang terus dalam lingkaran tumimba lahir. Nah, orang tersebut tersesat jauh di padang pasir dengan hamparan pasir-pasir, angin, debu-debu yang menusuk mata, membuat kering tubuh tersebut, hingga tubuh tersebut merasakan kehausan yang sangat menyakitkan. Debu-debu tersebut ini bagaikan noda-noda batin akibat ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu menyebabkan kegelapan batin. Lalu lanjut, belum lagi orang tersebut atau orang X tersebut merasakan terik matahari yang panas menusuk tubuhnya. Kondisi luar yang membuatnya menderita tersebut. Lalu ketika itu ia melihat ada fata morgana, melihat hamparan sungai. Dan ketika ia mendekatinya, ternyata semua itu hanyalah khyalan. Ini dikatakan ibarat delusi. Ketika mulai mendekati hakikat kebudayaan itu, menyadarinya ternyata selama ini adalah delusi, khyalan, ilusi. Kemudian ia berjalan dengan mulai terengah-engah kekurangan oksigen dan karena kehausan tersebut. Saat itu semua keinginannya sudah dilepaskan. Keinginan akan yang tentunya seperti makhluk awam pada dasarnya yang terjebak karena merasa di dunia ini kita perlu adanya materi-materi yang untuk memuaskan. Makanya dengan kebijaksanaan merubah menjadi apakah itu dibutuhkan. Lanjut kisahnya. Sehingga pada saat itu semua keinginannya ia sudah tanggalkan, lepaskan. Karena sudah tak menemukan jalan keluar dari semua kesakitan, penderitaan, kepahitan yang ia rasakan. Tetapi di saat itu pula ada penolongnya datang. Dikatakan dalam tayangan Mitra Bajik datang yang membawakannya botol air dan membagikannya kepada orang tersebut.
Di sini dalam kisah yang saya dapatkan ada dua pilihan respon sikap dari orang X tersebut. Pertama, orang tersebut akan menyerah dan tak menerima air botol minuman tersebut dan tidak meminumnya. Maka yang terjadi adalah berhenti sampai pada tidak menemukan jalan keluar dan terus mengalami kesakitan, penderitaan, kehausannya tersebut, dan tentunya mengalami kematian dan juga akan terakhir kembali. Pilihan yang kedua, orang tersebut masih bertahan ternyata dan membangkitkan hati rela membuka diri, membuka matanya yang sudah mulai menutup, dan pada saat itu ia membuka hatinya meminum air botol tersebut. Dan ternyata semakin diminum, semakin memiliki tenaga. Artinya sudah meminumnya, sudah mempraktekkannya, dan memahami rasanya. Dan akhirnya ia mulai ada tenaga bangkit bersama dengan penolongnya dan berjalan menapak bersama dan mengarah pulang. Karena penolongnya itu ternyata sudah berpengalaman di situ, sudah mengetahui jalan untuk pulang. Nah, dari kedua ini ada pertanyaan dalam batin. Mengapa bisa ada membuat perbedaan sikap batin kedua orang tersebut? Sikap batin kedua pilihan tersebut yang diambil oleh orang X tersebut. Inilah yang mengenai pembelajaran yang saya dapatkan, betapa pentingnya tak berhenti dengan menyelami, tidak hanya dengan meyakini, tetapi memahami mendalam, dan itu dibawa kehidupan ke kehidupan. Sehingga pada saat bertemu dengan situasi dan kondisi yang mempertemukannya, karena jalinan jodoh, ia dapat memutuskan dengan arah yang benar. Lalu di sini izin menutup kesan batin yang saya dapatkan bahwa dalam tayangan untuk beberapa hari dalam bab ini maupun bab sebelumnya mengulas mengenai yang mulia, yang agung, Bodhisattva Maitreya. Mengapa ya? Saya bertanya, mengapa gitu? Dan saya izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan. Karena yang seperti kita pelajari, kita ketahui, ternyata Maitreya itu ada kisah hidup jejak sejarahnya. Nah, yaitu di mana ya? Ternyata ketika itu ada kisah Bodhisattva Maitreya, meskipun ia dikatakan orang ditusuk orang secara kata-kata menusuk ataupun diperlakukan secara yang tidak mengenakan oleh orang lain ataupun oleh oleh kondisi, ternyata itu tidak meninggalkan jejak noda batin di batinnya, dan ia dapat mempraktekkan yang namanya melihat tapi tidak melihat, mendengar tanpa pikiran yang bergejolak. Nah, ini pencapaian-pencapaian yang mungkin kalau yang saya dapatkan, kita perlu belajar membuka lapang hati ini supaya semua kondisi luar maupun yang saya sampaikan dari 6 indera maupun 5 agregat tidak mempengaruhi batin. Gitu. Dan kembali kepada yang namanya kondisi meditasi atau kondisi
nirwana itu sendiri. Dan ini adalah perlu pelatihan dan perjuangan dari kehidupan ke kehidupan seperti yang Sang Ren sampaikan maupun yang Buddha sampaikan. Berjuanglah dengan kesungguhan hati. Kanan Taja. Kanan Rosi Sicie, kanan ya Rosi Sicie ya. Sharing ini menarik ya. Jadi memang kita semua juga masih belajar ya, Rosi Sicie ya. Kita tahu kapasitas kita ya. Kita tahu kalau tadi kapasitas rendah dari 1.200 Sarawaka, ya kita juga tahu sebetulnya bagaimana dengan kapasitas kita ini ya. Sehingga memang ya kita harus melatih diri. Oleh sebab itu kita sangat kapan karena kita sudah mengenal jalan ya. Jalan untuk apa? Mengapa perlu jalan ini? Karena jalan ini yaitu tadi seperti Rosi Sicie sampaikan, untuk kita kembali kepada hakikat kebudayaan kita dan juga untuk kita jalan untuk kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Ya, karena kebahagiaan yang berdasarkan panca indera itu adalah kebahagiaan yang bersifat kesenangan ya. Kesenangan yang tidak mudah untuk dipuaskan atau bahkan tidak akan terpuaskan. Ya, seperti tadi kalau meminum air ya, yang seperti Rosi Sicie sharingkan tadi, ini saya mempergunakan airnya itu ibarat seperti orang sedang terdampar sedang hanyut ya di sebuah samudra ya terombang-ambing, tidak ada air minum. Yang bisa diminum adalah air garam. Nah, air garam itu setelah diminum bukan menambah menghilangkan haus, namun juga makin menambah kehausan. Ya, sulit untuk dipuaskan. Jadi kita sangat kangen karena kita mengenal jalan suci ini, jalan bodhisattva dunia ini yang juga akan dengan praktek-prakteknya kita bisa untuk kembali kepada hakikat kebudayaan kita. Dan tadi juga mengenai kesadaran ya, kesadaran. Kesadaran apa yang sehari-hari kita bisa amati atau kita rasakan? Ya, umumnya yang kita amati dan kita rasakan sehari-hari itu kesadaran, mohon maaf ya, yang sifatnya hanya perasaan. Ya, perasaan ya. Perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan suka, perasaan tidak suka, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan landasan indera kita. Jadi, ya kalau kita melatih diri, maka kita harus mau melihat kepada sumbernya, asal-asalnya dari perasaan ini. Jadi pada perasaan-perasaan itu timbul, kita harus mau melihat sumbernya. Sumbernya dari mana? Yaitu dari bentuk-bentuk pikiran kita yang sudah ada di kehidupan sebelumnya. Ya, ini kita mungkin tidak bisa melihatnya ya, namun kita bisa melihat sumbernya dari apa yang kita tahu adalah dari tubuh kita, yaitu panca indera kita ini dan pikiran kita ini. Nah, sehingga kalau kita mau berlatih untuk melihat dari sumbernya ataupun juga menyadari ya pada saat sumbernya ini terkontak dengan kondisi luar, nah itulah yang kita sering dikatakan adalah berjalan ataupun berdiri ataupun memasak ataupun membakar kayu misalnya ya, mohon maaf ya, itu juga adalah meditasi ya. Kan Sejung Sicie, di sini ada dari Cendana ya, dari Pluit, silakan akan sharing Kan Susiung. Kanan Jadi Susiung. Ya. betul ya kata Susiung ya tadi. Memang saya pernah baca juga nafsu indria ini bagaikan ya, perumpamaannya ada 6 ekor binatang, yaitu buaya, ular, elang, monyet, serigala, dan anjing hutan. Jadi ke-6 ekor binatang ini kita ikat ya pakai tali. Kemudian talinya kita lepas ya. Jadi apa yang terjadi dengan 6 ekor binatang itu? 6 ekor binatang itu masing-masing akan pergi ke daerahnya ya. Buaya ke rawa, elangnya berusaha untuk terbang, ular mau ke rawa-rawa, terus monyet kabur ke pohon, manjat pohon, serigala ke pegunungan, dan anjing hutan ke hutan. Ya, jadi ke-6 ekor itu masing-masing berusaha untuk pergi, kabur, dan saling tarik-menarik. Tetapi yang kuat itu berusaha menarik yang lemah. Menguras ya, sangat menguras energi. Setelah itu
keenam ekor binatang itu lelah ya, beristirahat. Nanti setelah cukup tenaga, berusaha kabur lagi. Dan seterusnya ya, sesiong sece. Jadi nafsu indria kita ini seperti itu juga. Ketika kita jam 4 sore sudah makan, nanti malam makan, tengah malam makan lagi, makan sampai perut kembung gitu ya. Udah mau muntah-muntah, bosan, ganti objeknya. Nonton TV ya. Nonton TV nanti udah sampai bosan, udah kenyang, tidur. Jadi kotoran batinnya itu semakin menambah gitu. Itulah uniknya nafsu indria. Jadi nafsu indria ini juga sangat berbahaya ya. Makanya kalau kita lihat, orang sudah punya istri yang cantik, tetapi dia berselingkuh ya. Dan kata orang kadang keselingkuhannya itu tidak cantik. Ya bukan karena pelet atau kena guna-guna ya. Yaitu mungkin karena objeknya sudah bosan ya dengan pelihatan. Jadi dia ternyata melekat dengan pendengarannya. Selingkuhannya ternyata punya suara yang merdu, jadi ya mencari lagi selingkuhan seperti itu. Ya jadi nafsu indria ini memang racun ya. Karena sesiong sece. Kan Cendana Sesiong, mohon maaf, Sesiong namanya Sesiong Nama saya Cendana Sadeli, sesiong. Cendana Sadeli ya. Oke, Ya, Kan Sesiong, Kan. Karena Baiklah Susi C, kita kanan ya kepada kawan-kawan yang Susi C udah sharing, ya kita lanjut untuk kuis ya Susi C ya, untuk lebih memahami materi hari ini. Ya, persilakan ya untuk cara menjawab kuis, jangan lupa Susi C ya, diketik di chat room everyone ya. Mohon maaf bukan di chat absensi ya Susi C ya. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban ya 1D atau 2A begitu langsung ya susun C ya. Ya kan susun C ya. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama ya pada halaman Susyung ya, silakan ya. Ya, pertanyaan yang pertama ya susun C ya. Lengkapi kalimat berikut ini. Di saat Buddha mencapai pencerahan agung titik-titik adalah semua makhluk memiliki sifat kebudaan ya. Jadi jawabannya ya Susi C apa? Jadi pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan agung, apa yang langsung ada begitu ya dalam batin Sang Buddha ya. Nah, ya kita close ya Susi C ya 5. Oh oke kan Suci ya. Jadi ada pikiran pertamanya ya. Pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan agung, pikiran pertamanya adalah apa? Sang Buddha mengetahui bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Ya, kan ya Suci ya. Kita next untuk pertanyaan yang kedua. Ya, orang dengan kapasitas kecil tidak boleh melekat pada ya. Ya, jadi orang dengan kapasitas kecil ya tidak boleh melekat pada apa? Ya, A, keberadaan, B, kesadaran, C, kehampaan, D, ketenangan, E, kebijaksanaan. Jadi orang kapasitas kecil tidak boleh melekat pada apa ya suci ya. Jadi kalau kapasitas kecil itu berarti mohon maaf ya keserakannya sangat tinggi, ketidaktahuannya sangat tinggi dan lain-lainnya. Ya kita hitung ya suci ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya kita close ya. Jadi kapasitas kecil tidak boleh melekat pada titik-titik pada apa? Pada keberadaan ya karena tidak boleh ya kalau kapasitas kecil keserakannya begitu tinggi apalagi melekat kepada keberadaan ya. Kita next ya pertanyaan yang ketiga. Sang Buddha membabarkan Dharma bagi orang-orang berkapasitas unggul. Siapakah orang yang memuji Dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan? A. Devadatta, B. Purna, C. Ananda, D. Sariputra, E. Kassapa. Ya, jadi siapa yang memuji Dharma yang sangat mendalam dan menakjubkan? Ya, ini banyak yang betul ya, suci ya. Jadi ya, siapa yang memujinya hanya satu orang ya. Dengan kapasitas yang tinggi ya. Ya kita hitung close ya Susi C. 5, 4,
3, ya, udah close ya. Jawabannya adalah D, Sariputra. Ya, kita lanjut susun C ke pertanyaan yang keempat. Bab mana yang menjelaskan bahwa hanya 4 murid utama Buddha yang dapat menyadari dan memahami Dharma? A. Bab Guru Dharma. B. Bab perumpamaan. C. Bab pemahaman dan keyakinan. D. Bab metode terampil. E. Bab pendahuluan. Jadi tadi ya, Sang Buddha menyampaikan dengan berbagai metode dan juga berbagai hal ya untuk agar 4 murid utama dapat menyadari dan memahami Dharma. Jawabannya adalah ya kita hitung ya suci ya, ya kita close ya suci bab perumpamaan ya untuk yang kapasitas menengah ya 4 murid ya adalah bab perumpamaan. Ya, kita lanjut ya, Sun Suci, pertanyaan yang kelima. Buddha membabarkan aspek pokok dari Sutra Teratai setelah titik-titik ya memohon sebanyak 3 kali. A. Devadatta. B. Ananda. C. Purna. D. Sariputra. E. Maitreya. Jadi jangan lupa Suci ya, mengenai aspek pokok ya Suci ya. Ya, kita lihat ya. Silakan dijawab ya Suci ya. Nah, ini betul semua ya Suci kita close ya. Suci ya close ya. Kan ya Suci ya. Jawabannya adalah E ya. Aspek pokok dari Sutra Teratai setelah Maitreya memohon sebanyak 3 kali. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Sekarang kita berada di bab titik-titik. A. Munculnya stupa mustika. B. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. C. Panjang usia Tathagata. D. Guru Dharma. E. Kemunculan dari bumi. Ya, Sun Suci ya sudah banyak tahu ya. Ini jawabannya hampir betul semua ya. Nah, kita close ya. Oke, yang Sun Suci kanan ya. Kita close jawabannya adalah ya kita ada di bab yang panjang usia Tathagata. Ya, Susun Suci. Ya, kita sambil menunggu pemenang dari kuis hari ini ya. Nah, yang akan direkap oleh Evrina Suci ya. Kita menunggu, silakan kepada Susun Suci yang ingin sharing ya, silakan. Ada Susun Suci ya. Ya, kalau sambil menunggu ya, kita tahu ya, sambil menunggu Susun Suci yang ingin sharing ya, Sang Buddha telah menggunakan berbagai metode. Demikian kita ya, dalam berkomunikasi dengan orang lain ya, kita juga harus memperbaiki cara-cara kita ya. Ya, ada Linda Sice ya, Kanton Linda Sice, silakan Linda Sice. Pagi, 几位师兄，感恩上人，开始pagi semua session saja ya, salam sehat, semua ya. Hari ini saya sharing dikit ya session ya. Yang saya maaf ya saya agak telat untuk masuk. Buddha hari ini dengan topik Buddha mengungkapkan dengan rahasia setelah dimohon oleh Maitreya. Buddha membabarkan Dharma bukan hanya untuk memberi pada satu individu pada seseorang ya, tetapi pada semua para makhluk demi untuk memahami Dharma supaya semua para makhluk bisa menjauhi dari kebingungan maaf ya kebingungan ya, ilusi karena para makhluk ya penuh dengan delusi. Makanya Master menggunakan mengungkapkan rahasia sebagai metode terampil atau kata-kata untuk membujuk para makhluk untuk masuk ke kerumunan masyarakat, berusaha
dan bersumbangsi untuk tidak terpengaruhi oleh bencana pada dirinya untuk keluar masuk tanpa rintangan sebagai kemampuan untuk melayani ya para makhluk sebagai aktivitas tubuh. Ini merupakan kemampuan yang perubahan yang tak terbayangkan sebagai kemampuan gaib dari Tathagata. Jadi kita mengetahui bahwasanya bencana pada dirinya, pada semua para makhluk, bukan tidak ada sebab, ya, sebab dan kondisi ya yang berkontradiksi ya pada luar objek, ya. Jadi maksud dari kata-kata begini, ya, para makhluk harus ya menyadari tentang keinginan, ya, keinginan yang tidak sesuai dengan dharma, keinginan yang tidak terkontaminasi oleh objek luar, oleh fenomena di luar yang tiada habis-habis untuk mengejar, ya, mengikuti pada kondisi fenomena di luar. Dengan begitulah, ya, banyak terjadi bencana-bencana pada dirinya dan juga pada kontradiksi oleh fenomena di luar. Dengan demikian, para makhluk harus banyak melakukan kebaikan, kebajikan, ya, sesuai dengan hakiki kebudayaan, ya, supaya bisa membuat alam ini lebih damai dan tentram. Setiap orang harus bersyukur dengan apa adanya, ya. Dengan demikianlah, ya, alam semesta ini baru bisa damai pada dirinya dan juga pada semua para makhluk. Kalian semua sesungguhnya. Kan Linda Sice, ya. Jadi betul ya Sice ya. Jadi kita perlu kemampuan ya untuk mengatasi objek luar dan juga kita kan ya perlu dengan batin selalu damai dan tentram ya. Kan ya Linda Sice. Ya, selamat kepada para pemenang ya. Pada para pemenang yang pertama Herianto Susyung dari Medan, kedua Aini Lijaya Sice dari Medan, ketiga Mina Sice dari Medan, keempat tidak ada pemenang, kelima Chua Maria Sice dari Jambi, dan keenam Tegi Susyung dari Jambi. Ya, kepada para pemenang, ya silakan ada yang bisa menyempatkan diri untuk sharing ya, silakan. Ada ya, oke. Ya. Aini Lijaya Sice dari Medan bisa sharing.
Oh, ya. Tek Gisesio dari Jambi bisa sharing? Ya, baiklah Susice, jika mungkin Susice ingin sharing ya, dan kesempatan bisa untuk sharing lagi ya Susice ya. Baiklah, kita untuk hari ini kita akan lanjut dengan pembacaan kosakata yang akan dibacakan oleh Regina Siapusat ya. Kepada Regina Siapusat, silakan ya. 感恩师公上人开示，感恩出故师伯，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata 熏法香 Bab 16 Panjang Usia Tata Gata Episode 1511 Buddha mengungkapkan rahasia setelah dimohonkan oleh Maitreya. Next. Fa Xing Shen Tubuh Dharma Yenmi rapat, ketat, padat, Tiao Ting menengahi, melerai, menangani, mengurusi. Li Yong kekuatan dan fungsi, Shan You Wei perbuatan baik dan yang terkondisi, Pian Hua Mo Ce berubah-ubah dan sulit diperkirakan. Kan'en syukur Shibo, 早上好. Kan'an kepada Regina Siapusat ya. Ya, baiklah Susice ya. Hari ini Kan'an kepada Susice, Kan'an kepada Susice yang sharing ya, kepada Vivian Suci, kepada Rosi Suci, kepada Cendana Susiung, kepada Linda Suci. Ya, hari ini Susice ya kita di episode ini ya kita telah mengetahui ya, karena permohonan dari Maitreya maka rahasia telah diungkapkan oleh Sang Buddha. Nah, oleh sebab itu kita setelah kita mengetahui ini, kita berusaha ya untuk membina batin kita ya tetap bisa berusaha agar selalu damai dan bahagia, dan kita bisa terus selalu bersemangat di jalan bodhisattva. Dan mohon maaf ya Susice jika ada saya ucapan yang salah atau menyinggung perasaan Anda ya. Saya Ong Ciwe mohon maaf ya. Baiklah Susice, sebelum kita akhiri acara Sifasang ini, saya mengundang Susice untuk berdiri. Kita melakukan penghormatan ya kepada para Buddha dan juga Master. Kita lakukan penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Baiklah Susice ya, Kan'en ya, terus semangat dan semoga kita selalu bisa dalam kondisi damai dan bahagia. Kan'en. Kan'en, Ong Sesiong, Kan'en semuanya, Mingxian Jian. Kan'en Ong Ciwe Sesiong, Kan'en. Kan'en. Kan'en Amitofo. 自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界。
自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，